Hari ini saya ingin berbicara bagaimana mendamaikan teologi konservatisme dan teologi liberalisme. Jika kita melihat pertentangan-pertentangan teologi, biasa terjadi adalah dari kubu konservatif dan kubu liberal. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa harus terjadi pertentangan-pertentangan tanpa harus mencari atau tanpa berusaha mencari titik temu dari keduanya? Saya selalu berpikir bahwa metodologi yang berbeda tentu saja menghasilkan sebuah teori atau sebuah rumusan yang berbeda. Nah, persoalannya adalah bagaimana keduanya saling belajar mengenai metode-metode yang ada dan kemudian bisa menciptakan sebuah integrasi dari metode-metode yang ada untuk menyempurnakan metode masing-masing. Kalau kita bicara tentang teologi konservatif, itu artinya adalah sebuah aliran teologi atau kaum konservatif yang memegang nilai-nilai yang diakui benar, nilai-nilai yang lama. Jadi mereka ini melestarikan nilai-nilai lama. Kalangan konservatif selalu berpegang kepada pandangan-pandangan lama. Itulah yang kita terjadi. Pandangan-pandangan tokoh-tokoh gereja. Itulah yang dipegang. Pandangan tokoh gereja itu adalah universal, absolut, dan itu adalah benar dan dipegang, dipelihara. Kemudian memang ada juga kalangan konservatif yang kemudian mengkontekstualisasikan. Artinya adalah pesan-pesan Alkitab, pesan-pesan doktrin yang benar itu dibawa dalam konteks masa kini. Jadi mereka tetap melestarikan, memelihara nilai-nilai yang dianggap benar itu, nilai-nilai yang lama itu, yang dibawa kepada masa kini. Itulah konservatisme. Tapi juga ada kalangan konservatisme yang kemudian kembali kepada kehidupan yang lama itu. Di mana nilai-nilai itu berkembang dalam konteks yang ada, dan mereka ingin kembali kepada gimana perkembangan nilai-nilai itu, doktrin itu, konteks yang ada. Biasanya ini disebut adalah fundamentalisme. Dan ini semuanya adalah masuk dalam kelompok konservatisme. Baik mereka yang memegang nilai-nilai yang lama mengkontekstualisasikannya pada masa ini, maupun mereka yang mau kembali ke masa lalu. Karena merasa nilai-nilai yang lama itu adalah yang terbaik, dan mereka juga ingin kembali kepada tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan masa lalu. Itu yang saya sebut adalah fundamentalisme. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan liberalisme? Kelompok liberal ini sebenarnya lebih terbuka. Dia selalu ingin mencari sebuah terobosan-terobosan baru. Karena itu ketika kita bicara teologi liberal, mereka berusaha juga memadukan, mengintegrasikan mengenai temuan-temuan sains yang baru. Karena itu tidak heran kalau mereka juga bisa menolak apa yang dirumuskan oleh Alkitab, yang didasarkan pada Alkitab, dengan temuan-temuan sains. Karena mereka ingin sesuatu yang baru, agak terbuka gitu. Tidak hanya memegang nilai-nilai yang lama itu. Karena bagi mereka memang benar, bagi mereka adalah nilai-nilai yang baru perlu dicari terus. Kita perlu terbuka untuk lebih maju lagi. Tidak hanya kita memegang nilai-nilai yang lama. Itulah kelompok teologi liberalisme atau kaum liberalisme. Dengan demikian maka kita bisa melihat kalau yang satu itu memelihara nilai-nilai yang lama, yang satu terbuka, maka sudah jelas bahwa metodologinya pasti berbeda. Nah, persoalannya adalah kita jangan menyerang sebuah kelompok itu dengan mengatakan kelompok itu salah karena berbeda. Harusnya adalah kedua kelompok itu saling melihat metodologinya dan kemudian saling belajar terhadap hasil yang digunakan dengan metodologi yang berbeda itu. Metode daripada konservatisme dan metode daripada liberalisme itu kemudian juga bisa diutarakan. Karena ketika mereka mengatakan nilai-nilai lama itu benar, berarti ada argumentasi-argumentasinya. Dan argumentasi-argumentasi inilah yang kemudian melahirkan rumusan atau klaim, atau pandangan, atau doktrin. Demikian juga kepada kaum liberalisme, karena mereka terbuka, mereka mau juga terbuka kepada pandangan-pandangan yang baru. Tetapi tidak berarti sekali lagi bahwa mereka tidak memiliki pegangan, karena itu ada metodologinya. Ya, tentunya orang liberal yang menekankan sains gitu,
dan kemudian juga dia tidak berpegang kepada pandangan seperti misalnya konservatif yang Injili yang mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah, tidak bisa salah, dan kelompok liberal yang kemudian melihat bahwa manusia itu tidak ada yang tanpa salah, maka mereka punya pandangan bisa salah. Tetapi keduanya akhirnya memang kemudian memiliki metodologi yang berbeda. Nah, persoalan sekarang adalah mengapa kita tidak saling belajar metodologi-metodologi yang ada, kemudian kita mencoba melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan kemudian saling belajar satu sama lain. Sehingga kemudian kita melampaui konservatisme dan liberalisme itu sendiri. Artinya juga ya, kalau liberalisme dia mengabaikan nilai-nilai yang lama, tentunya juga itu tidak tepat. Demikian juga konservatisme yang memegang nilai-nilai lama, mengabaikan perubahan, keterbukaan, itu juga tidak tepat. Maka pada masa sekarang ini kita harus saling belajar, baik konservatisme maupun juga liberalisme. Jadi Injili yang konservatif dan kemudian juga kelompok liberal mesti saling belajar sehingga kita memiliki pengetahuan yang lebih maju lagi. Sampai kapan kita harus mengklaim diri kita adalah yang paling benar, padahal kita tahu sesungguhnya tidak ada sesuatu yang mutlak yang keluar dari kita. Sampai kapan juga kita merasa bahwa nilai-nilai baru selalu lebih baik daripada nilai-nilai lama, kita juga mesti hati-hati. Jadi entah nilai lama, nilai baru, kalau dia merupakan nilai yang memiliki dasar argumen itu benar, ya kita harus terima. Tapi ketika ada temuan-temuan baru juga yang memiliki dasar argumen yang jelas, kita juga terima. Itulah sebuah kemajuan. Itulah yang saya katakan, mari kita melampaui konservatisme dan liberalisme. Itulah sebuah kemajuan yang harus kita kerjakan untuk membangun sebuah teologi. Teologi kontekstual, teologi yang dapat merespon zaman. Sehingga dengan demikian kehadiran gereja, teolog-teolog di bumi Indonesia ini mampu memberi jawab terhadap persoalan masyarakat, gereja dan masyarakat. Kiranya usaha berteologi kita ini menantang kita untuk terus belajar satu sama lain, mengembangkan pemahaman metode-metode yang baik untuk menghadirkan sebuah rumusan-rumusan teologi yang kontekstual yang menjawab persoalan zaman pada masa kini. Terima kasih.